Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Pembahasan. Apa itu hijrah? Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kedua, hijrah atau mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnah orang-orang yang kelak memeluk Islam. Ketiga, hijrah juga bisa diartikan dengan berpindah dari negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala yang Allah telah larang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah ke Madinah bermula dari ketidakamanan kaum muslimin Mekah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy yang datang tiada henti. Maka Rasulullah meminta para sahabatnya untuk menyusul kaum Ansor ke Yasrib. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah, mereka hendaknya berpencar supaya tidak menimbulkan kecurigaan bagi kaum Quraisy. Dan Rasulullah SAW berangkat pada hari Kamis 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi bersama Abu Bakar. Namun hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang mengetahui tentang keberangkatan beliau berdua. Sebelumnya, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar selama perjalanan. Sebelum berangkatnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah, Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. Dan diminta supaya mengembalikan semua harta titipan penduduk Mekah kepadanya. Sebelum berangkat, kaum Quraisy telah mengetahui tentang keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu kaum Quraisy pun bermusyawarah tentang bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW. Lalu mereka setuju untuk mengirim Al-Gojo untuk mengepung rumah Rasulullah dan memenggal tengkuk Nabi Muhammad. Dan pada malam harinya, mereka pun mulai mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka tidak menemukan Rasulullah di rumahnya. Yang mereka dapatkan hanya Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur di atas ranjang Rasulullah. Maka bertambah marahlah kaum Quraisy dan mereka segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman. Sedangkan Nabi Muhammad berjalan menelusuri jalan Madinah Yaman hingga sampai di Gua Sur dan bermalam di sana selama 3 malam. Sedangkan kaum Quraisy yang sedang mengejar Nabi Muhammad pun sampai di depan Gua Sur dan memeriksa gua tersebut. Akan tetapi mereka mendapatkan sarang burung dan jaring laba-laba di mulut Gua Sur. Lalu, ada sahabat berkata, jika sarang tersebut sudah ada bahkan sejak Nabi Muhammad belum lahir dan tidak mungkin ada orang di dalamnya. Setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengetahui jika kaum Quraisy telah tiba di Gua Sur dan hendak membunuh Nabi, beliau pun semakin sungguh-sungguh berdoa dan Abu Bakar semakin ketakutan. Lalu Nabi Muhammad berbisik ke Abu Bakar, janganlah bersedih hati, Allah bersama kita. Sesampainya Rasulullah dan Abu Bakar di Kuba, Nabi
beristirahat dan menginap di rumah Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun masjid dan merupakan masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba. Lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sampai di Madinah dan disambut kaum Ansor dengan iringan Tola al-Badru alaina. Penduduk Madinah terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Setelah sampai, Nabi langsung melaksanakan sholat Jumat. Dan setelah sholat Jumat, dua orang menghampiri Nabi Muhammad, yaitu Itban bin Malik dan Abbas bin Ubad. Dan mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, sudikah Tuhan kiranya singgah di kediaman kita di sini untuk sementara waktu?" Namun Nabi Muhammad membiarkan untanya yang memilih rumah untuk beristirahat, karena untanya dapat mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di kampung Bani Malik An-Najjar, tepat di depan rumah Abu Ayyub, unta beliau berhenti. Itu adalah tempat untuk mengiringkan kurma, Sahal dan Suhail. Lalu Rasulullah bersabda, "Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak." Sesudah perselisihan dari kaum musyrik Mekah dapat dihindarkan dengan cara berhijrah, sekarang Rasulullah dihadapi dengan kaum Yahudi Yasrib yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. Mereka terdiri dari Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Karena dilatar belakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail, bukan Bani Israel, kedengkian pun mulai terjadi. Menurut Ahmad Syailabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. 2. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. 3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan, kembali, dan pembalasan di akhirat. 4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang telah berakar pada bangsa Arab. 5. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Kita lihat dari sejarah hijrah merupakan dasar dari terbentuknya negara Madinah. Yang dilihat dari aspek agama, terdiri dari kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan kaum Yahudi, yang kemudian merupakan fondasi suatu sistem pemerintahan Islam yang luhur. Di salah satu sisi, pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integrasi persatuan dan kesatuan atau mengancam integrasi bangsa. Sadar akan hal itu, Rasulullah segera mengambil inisiatif untuk menetapkan piagam politik atau piagam Madinah. Piagam Madinah atau Constitution of Madinah. Perjanjian dengan komunitas Yahudi yang katakanlah dapat disebut sebagai kontrak sosial pertama di dalam sejarah hidup manusia adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap, dan real dengan mengikut sertakan semua golongan sekalipun berbeda ras, keturunan, golongan, dan agama. Menurut Syazali, prinsip dasar piagam ini sebagai berikut. 1. Semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. 2. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. 3. Bertetangga baik.
saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 5. Membela mereka yang teraniaya. 6. Saling menasihati. Dan 7. Menghormati kebebasan beragama. Konsep negara dalam Islam nomokrasi atau negara hukum. Menurut Thohir Azhari, Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut. 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip persamaan. 4. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia. 5. Prinsip peradilan bebas. 6. Prinsip perdamaian. 7. Prinsip kesejahteraan. 8. Prinsip ketaatan rakyat. Kesimpulan. Melalui hijrah, masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, akan tetapi suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan sesungguhnya bersifat universal. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur, diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi konstitusi yang disepakati semua pihak. Menurut Ibnu Khaldun, gejala-gejala sosial tampak dalam aturan-aturan, undang-undang, dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat, sehingga menjadi bagian syariat masyarakat seperti aturan-aturan politik, kekeluargaan, perdata, aturan agama, dan etika, yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. Penutup. Nabi Muhammad telah berhasil menyampaikan misi dakwahnya di Madinah. Walaupun secara kuantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak, tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melintasi yang tinggi. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan, tetapi juga menjadi pemimpin pemerintahan atau negara. Di sini, beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Nabi Muhammad dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain di bawah pemerintahannya, bahkan menjalin kerjasama kontrak sosial dengan komunitas non-muslim. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia, dan Piagam Madinah sebagai resolusi konflik terhadap peluang-peluang terjadinya konflik. Keberhasilan Nabi Muhammad terletak pada kepribadiannya yang dikenal dengan syidik, amanah, tabligh, dan fatonah, serta ketidakpeduliannya dengan kepentingan menteri dan ambisi pribadi. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, beliau tidak bersifat otoriter, menentukan kebijakan, selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan atau akidah. Nabi Muhammad dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah komunitas lain. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya, dan politik. Nabi Muhammad juga mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi di tengah keanekaragaman komunitas. Antara kaum Muhajirin, kaum Ansor dengan kaum Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Maka, dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah adalah suatu dokumen politik yang pertama berisi HAM dan toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah.
karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan hasanah pemikiran Islam masa kini, serta menjadi tonggak sejarah Muslim tentang